Oke. Halo, selamat malam semua. Kapten, Bagas. Malam. Malam, Boleh Mbak Jo. dinyalakan ya. Ya. Oke. Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Spesial malam ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dan juga kangen-kangenan virtual, ya kan? Kita mau mulai aja sebelum terlalu malam, ya. Kita akan ngebahasnya tentang ada beberapa hal sih yang nanti akan ngebahas tentang virus, prokes dan juga vaksin. Nah, sebelum kita mulai, kita mau ada opening sedikit ya dari Kak Bagas. Silakan, Cap. Ya. Makasih Mbak Jo, teman-teman. Selamat malam. Makasih juga Cap Arif, Dr. Roy untuk waktunya. Jadi senang sekali malam hari ini kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Memang aku tunggu sih Cap aslinya karena podcast yang terakhir aku dengar tuh enak banget. Jadi penyampaiannya enak, saran-sarannya bagus terkait dengan yang COVID ya. Terus bagaimana kita bersikap, terus banyak banget sebenarnya sangat exciting banget untuk kegiatan pada malam hari ini ya. Jadi aku juga berterima kasih kepada teman-teman. Kebetulan di sini ada Mbak Jojo sama Mbak Rike. Beliau adalah divisi baru di tahun 2001 di Rakyat Indonesia yang namanya adalah Internal Relation, di mana beliau itu fokus untuk take care yang namanya member kita di internal. Kegiatan-kegiatan atau kreativitas yang mereka create adalah untuk take care member-member kita secara keseluruhan yang jumlahnya ribuan. Jadi ini merupakan salah satu program-program dari mereka, disupport juga dengan yang lain sehingga kita berkumpul pada malam hari ini. Jadi terima kasih Mbak Jojo, Mbak Rike, dan yang lain sehingga malam ini kita bisa diskusi ya. Aku yakin banyak sekali edukasi yang kita akan dapatkan pada malam hari ini dan sangat bermanfaat karena terkait dengan kehidupan kita sehari-hari ya kan. Jadi kurang lebih terima kasih teman-teman. Mari kita bersama-sama diskusi. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga ya Mbak ya. Ya, sip. Kalau begitu terima kasih. Silahkan Cap Arif dan Dr. Roy. Ya. Mari kita mulai ya. Kita mau perkenalan dulu nih sama Cap Arif ya. Yep. Cap Arif ini adalah dosen keperawatan gawat darurat dan kritis Unjani Yogyakarta. Dan tahun lalu menjadi volunteer ya dok ya? Dok Cap Arif. Jadi volunteer perawat COVID-19 ya. Nah, ya, Cap Arif malam ini mau bahas mengenai virus, juga prokes, dan juga yang terakhir adalah tentang vaksin. Kita pasti nanti akan banyak tanya-tanya ya tentang itu ya, Cap. Silakan Cap Arif langsung aja mau dijelaskan, monggo. Oke, selamat malam teman-teman. Happy sekali bisa melihat wajah teman-teman semuanya berbinar-binar, sehat, bahagia, dan semoga terus sejahtera di dalam melaksanakan aktivitas setiap hari. Tadi siang sempat ngobrol sama Mbak Jojo, karena saya terbiasa ngomong pakai media ya, jadi nggak bisa cuma ngomong tok. Ini saya bikin satu PDF, satu lembar doang, yang aku rangkum dari hal-hal yang biasanya paling sering ditanya Japri ke saya. Dan itu yang mungkin beberapa teman-teman di sini mungkin juga sama pertanyaannya, yang terbaru hal-hal yang sekarang ini lagi happening ataupun yang lagi muncul di Indonesia. Yang pertama, si penyebabnya, sebab musababnya siapa itu si virus itu sendiri. Kemudian yang kedua, vaksin. Kita tahu bahwa di antara kita semuanya mungkin ada yang sudah divaksin, ada yang belum, ada yang menunggu antrian, ada yang masih galau, takut nanti kalau misalnya kena vaksin jadi positif, atau apakah vaksin ini cukup efektif atau enggak. Belum vaksin Sinovac selesai, vaksin yang baru sudah datang aja. Ini bedanya apa sih, kenapa Indonesia mengganti-ganti vaksin kayak gitu? Itu pasti akan jadi pertanyaan. Dan begitu banyak WhatsApp masuk ke saya, baik itu rakyat ataupun non-rakyat. Terus kemudian yang ketiga tentunya tentang protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan tentang menyikapi si biang keladinya virus baru itu tadi. Kan biang keladinya katanya baru nih masuk di Indonesia, katanya menurut laporan terbaru ada 6 kejadian COVID-19 B117 di Indonesia. Terus yang 2 sudah sehat, yang 4 paling baru diketemukan di luar Jawa rata-rata memang, dan memang semuanya sudah sehat.
Nah, sebenarnya B117 itu bedanya apa akan saya bahas dalam slide saya yang akan saya share. By the way, saya masih di disable, belum di multiple share screen. Kayaknya udah deh, udah coba deh Cap. Oke, ya ini Bisa ya? ya ini simple banget sih saya bikin, teman-teman. Semoga view full enter full screen. Ya, satu, kita mau ngomongin tentang update virus. 2 Maret 2021 kemarin heboh ya, banyak banget orang-orang bikin story, bikin status tentang B117 masuk ke Indonesia. Sebenarnya bedanya apa sih varian B117 ini dengan yang lain gitu ya, dengan virus COVID yang sudah eksis sekarang. Ini menurut CDC ya, Control Disease yang ada di Amerika Serikat, mereka lakukan riset ini, bedanya B117 yang sudah bermutasi di Inggris, ternyata bedanya adalah mereka tuh lebih menular. Nah, ini saya kasih tanda gede, lebih menular dan lebih mematikan. Lebih menular, lebih mematikan, prosentasenya 30-50%. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa meningkat kematiannya dan juga kesakitannya, komorbiditas dan juga mortalitasnya? Karena virus yang sudah eksis sekarang itu kan, kita tuh melawannya kan virus. Virus itu adanya adalah protein. Nah, si COVID punya mahkota, biasanya kita kenal dengan spike protein. Nah, bedanya di B117 ini, dia punya genetiknya. Jadi ibaratnya B117 ini punya bos, jadi yang diturunkan tuh general manajernya. Nah, kalau misalnya kemarin yang diturunkan, itu bukan general manajernya, yang diturunkan staff-staffnya. Nah, sekarang kalau general manager aja turun, maka otomatis dia akan mempunyai kemampuan untuk meluas lebih besar daripada staff-staffnya. Decision-nya dia untuk mau bermutasi, kalau dulu teman-teman masih ingat pelajaran biologi, ada mutasi, ada meiosis, ada apalah, ruwet itu ya. Makanya dengan segala bentuk itu tadi, maka kalau biasanya virus yang sudah eksis sekarang itu menginfeksi 3 orang, ini bisa sampai ke 30-50% lebih banyak. Dalam arti bisa sampai ke 5 bahkan 6 orang, seperti itu. Dan juga hal ini nanti si spike protein itu sendiri juga akan lebih merusak alveoli. Alveoli itu dinding yang ada di paru-paru, targetnya si virus COVID-19. Seperti itu. Jadi apa sih yang membedakan? Karena apa? Virus yang bermutasi ini berasal dari manusia itu sendiri, dikarenakan apa? Karena setiap manusia mempunyai materi genetik yang akan mengembangkan virus itu sendiri juga. Kita nggak bisa nyalain virus itu. Jadi dia hanya pengen hidup, kemudian dia berkembang, dan menjadi individu yang baru. Nah, ternyata kebetulan di Inggris, dengan berbagai macam pengaruh kultur, dan juga pengaruh kromosom dan sebagainya, akhirnya mereka bisa menghasilkan sebuah spike protein yang di dalamnya akan menghasilkan general manager para COVID yang akan pergi ke manapun. Kita berdoa semoga B117 jangan sampai beredar luas di Indonesia. Naudzubillah min dzalik ya, karena ini aja belum selesai gitu kan. Udah muncul lagi aja gitu B117. Nah, yang perlu dijadikan concern teman-teman, tanda gejalanya nggak beda, tanda gejalanya sama. Terus kemudian bikin respon terhadap tubuhnya sama. Jadi rata-rata misalnya demam, pilek, ataupun mungkin anosmia ataupun yang sebagainya seperti itu tetap sama. Cuman memang dia akan lebih menular dan lebih mematikan dikarenakan general manajernya yang disebarkan. Dari di situ semuanya, apakah si B117 ini bisa dilawan oleh vaksin yang sudah eksis di Indonesia? Nah, di Indonesia ada 2 jenis vaksin nih, teman-teman. Kemarin di batch pertama kan fokusnya di nakes. Ini batch kedua fokusnya di lansia dan juga petugas publik. Dan juga beberapa elemen-elemen lain yang sekarang sudah mulai di listing ya. Sinovac efikasinya 65,3%. Efikasi itu bahasa awamnya adalah manjurnya. Manjurnya 65,3% untuk bisa membentuk antibodinya. AstraZeneca 62,1%. Saya sampai baca beberapa literatur. Kenapa AstraZeneca ini didatangkan? Si Sinovac ini yang bikin orang dari China.
Terus kemudian AstraZeneca dari Inggris. Kenapa didapatkan? Karena AstraZeneca ini platformnya lebih murah daripada si Sinovac. Nah, kalau si Sinovac ini adalah inactivate virus, sementara si AstraZeneca ini adalah sebuah adenovirus, dalam arti virus ini yang biasanya ada di simpanse. Jadi di mutasi genetiknya itu diubah sama orang ahli-ahli itu agar masuk ke manusia tidak berbahaya. Nah, menurut WHO, efikasi lebih dari 60% itu cukup safety. 50-60% cukup safety untuk teman-teman nanti bisa gunakan untuk vaksin. Jadi tidak perlu khawatir terkait penggunaan vaksin. Vaksin semuanya sudah terbukti efektif. Nah, 90% orang yang setelah menggunakan vaksin, insya Allah antibodinya akan mampu melawan si spike proteinnya ini. Seperti itu. Tetapi masih ada 10% orang yang akan mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan infeksi, dalam arti tidak kebal dengan hal itu. Pengaruhnya apa? We never know ya. Penyakit bawaan, baik itu fisik, stres, penyakit non fisik dan sebagainya. Teman-teman mungkin di sini juga ada yang bertanya-tanya, kemarin sempat sudah dibantu Sinyal ya? Kayaknya sinyal deh. Halo, Cap. Cap, putus-putus, Cap. Halo, saya hidup kan? Saya masih connect. Masih connect, teman-teman? Masih, Halo? masih. Cap. Masih ya, Cap. Tadi cuman keputus-putus, nge-lag kayaknya, Cap. Oke, baik. Sinovac atau AstraZeneca ini juga penggunaannya nanti sampai 2 kali dosis, teman-teman semuanya. Dewasa sehat seperti itu bisa di day one. Terus jadi gini teman-teman, di day one ketika misalnya teman-teman mulai diinjeksi secara intramuskuler di dalam sini ya, biasanya di sini dimasukin sini, terus diinjeksi, tidak langsung serta-merta membentuk antibodi. Antibodi ini nanti ibaratnya kan dia akan masuk dulu, terus kemudian bermetabolisme. Sampai ke D7 itu dia mulai terbentuk antibodi. Jadi D pertama sampai D ke-7 itu baru mulai terbentuk antibodi. Nah, terus mulai terbentuk antibodi mulai dari half sampai dengan whole itu prosesnya totally di 28 hari untuk pasien dewasa. Jadi kalau hari pertama sampai hari ke ke-14, ya memang vaksin kita bilang efektivitasnya 90%, tetapi prokes itu adalah hal utama yang tetap harus kita lakukan, teman-teman. Kenapa? Karena mau nggak mau, kita sudah memberikan memori ke sel-sel tubuh kita untuk melawan, dalam hal ini antibodi. Tetapi, apalagi teman-teman yang sudah ngerasa vaksin, jangan terus kemudian, nanti kalau sudah vaksin kita bisa lari bareng lagi ya, dan seterusnya, karena pada dasarnya efektivitas ini nanti vaksin berjalan 3-6 bulan menurut research. Terus kalau teman-teman nanti yang sering dikaji setelah divaksin, lihat side effect-nya nggak teman-teman ya. Ada yang lokal, ada yang sistemik. Ibu dan orang tua saya selalu saya monitor sih juga tiap hari. Ada nyeri nggak Bu? Ada gatal nggak di sekitar? Kalau ini biasanya lokal. Kalau sistem biasanya yang paling sering muncul orang-orang kalau merasa ada masalah dengan KIPI, kita menyebutnya KIPI, kejadian pasca imunisasi, itu bisa nyampe ke demam, nyeri otot, mual, dan sakit kepala. Ini sama plek seperti orang-orang yang mau sakit. Kenapa? Karena lagi-lagi kita dimasukkan benda asing. Benda asing yang tubuh kita berjuang untuk melawannya, atau tubuh kita berjuang untuk memetabolismenya. Nah, tiap orang ini nanti beda-beda responnya. Nah, biasanya yang sudah berjalan sekarang, setiap orang akan dikantongin satu kontak person, dokter yang akan memberikan membackup ketika untuk memonitoring KIPI-nya ini nanti. Nah, KIPI ini nanti akan dimonitoring sampai dengan ke 6 bulan. Seperti itu, teman-teman. Terus, terkait update protokol nih. Nah, kemarin yang paling banyak jadi sorotan masker.
Kalau terkait dengan cuci tangan mungkin teman-teman sudah sangat hafal, apalagi yang perlu saya garis bawahi, cuci tangan dengan cuman gini aja. Mungkin teman-teman bisa searching, ada 6 langkah. Iya deh, ada 6 langkah itu harus banget. Kenapa? Ini sudah dilakukan simulasi. Saya sendiri juga lakukan simulasi pakai sarung tangan, terus pakai plat gitu ya. Kalau kita benar-benar 6 langkah itu sampai di sini tuh udah ketutup semuanya. Kalau kita nggak 6 langkah, sorry to say, mungkin bagian-bagian di sininya dan seterusnya itu kita nggak pernah tahu di situ. Nah, 6 kali hand rub menggunakan hand sanitizer, harapannya setelah itu teman-teman bisa hand wash, bisa menggunakan sabun. Tapi langkah lebih baiknya ketika teman-teman terus hand wash saja daripada hand rub, walaupun mungkin dirasa lebih simpel hand rub boleh, tetapi efikasinya, kemanjurannya untuk menggunakan sanitizer, saya sarankan di 6 kali penggunaan sanitizer, setelah itu baru di hand wash. Tapi kalau misalnya memungkinkan dan lebih mudah untuk hand wash, lebih baik teman-teman lakukan hand wash. Dan jangan lupa ketika waktu hand wash pilih memang yang sering jadi kelupaan teman-teman untuk menjadi paparan infeksi adalah ini tempat untuk menutup kerannya yang kadang lupa bahwa ternyata di situ tuh koloni bakterinya, koloni virusnya cukup banyak. Nah, saya sendiri memang tidak semuanya di kantor saya ada sensornya. Kalau mungkin teman-teman di sana sudah ada sensor, alhamdulillah, atau injek, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, teman-teman bisa akali dengan cara membawa tisu basah antiseptik sebelum teman-teman megang si itunya, gagangnya. Atau mungkin teman-teman, aku biasanya bawa sabun dulu sebelah plak, terus untuk ke situ. Karena apa? Begitu nanti kita sudah buka sini, tangan tuh refleksnya masih ke sini gitu. Dan itu sudah perilaku manusia sih, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi setelah itu selesai, kemudian kalau misalnya mau nutup, harapannya kalau misalnya teman-teman pengen ketika mau nutup dan pegangannya itu sudah bersih, jadi nanti ketika waktu kita sudah mau mematikan pun juga aman. Kalau syukur-syukur itu gagangnya panjang, kita bisa tutup pakai siku kita, seperti itu. Nah, yang jadi fokus adalah masker nih, teman-teman. Kemarin banyak sekali yang nanya bagaimana tentang efektivitas penggunaan masker medis, masker double, dan juga masker KN95 atau masker N95. Prinsipnya, teman-teman semuanya, masker medis mempunyai kemampuan filtrasi 56,1%, masker kain 51,4%. Kalau sekarang di double, di CDC, di Amerika Serikat itu menyarankan kenapa? Bukan dalam rangka apa-apa. Dalam rangka menyikapi si B117 ini tadi. Karena lebih mudah menular, sehingga masker medis yang ada di dalam, gitu ya, kita pakai, misalnya teman-teman nanti pakai masker medis, jangan lupa pastikan ininya melengkok ya, kawatnya itu benar-benar bisa ditengkuk, terus kemudian masker si kain itu bisa menekan, sehingga kerapatannya itu nanti akan benar-benar rapat di situ, teman-teman. Dan jangan lengah terkait dengan makan minum. Nah, biasanya teman-teman di sini yang kadang lengah, termasuk saya mungkin ya, wah lagi makan minum, ngobrol, dan sebagainya. Saran saya ketika makan minum, makanlah seefektivitas mungkin, seoptimal mungkin, tanpa berbicara. Bahkan kalau di kantor pun, di tempat saya, meeting, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tiap 2 jam harus didesinfeksi, sirkulasi harus ini, dan seterusnya. Itu pun pasti tetap aja ada kasus. Maksudnya kan kita semuanya ikhtiar ya, teman-teman ya. Dalam hal ini, penggunaan masker di sini double menjadi rekomendasi. Ketika nanti teman-teman menggunakan double, saran saya maskernya adalah medis plus masker kain. Jangan masker medis didouble dengan masker medis, tidak akan pernah efektif. Kenapa? Karena masker medis itu didesain bukan untuk didouble, dalam arti kekuatan masker medisnya akan menimpa kekuatan masker medis. Ya. Ini ya. Nyala lagi ya. Gile ya. Ini memang ngerasa berada di kondisi yang krodit, teman-teman nggak ngerasa ini ya,
teman-teman nggak ngerasa pede dengan lingkungan sekitarnya, saran saya teman-teman gunakan masker KN95 atau masker syukur-syukur N95. Tapi kalau N95 mahal ya. Tapi kalau KN95 ini tidak perlu didobel teman-teman. KN95 ini, nah masker KN95 ini punya efektivitas 95% untuk filter. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman gunakan, make sure maskernya itu benar-benar rapat gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah teman-teman di kantor, belinya KN95, tapi tetap aja melorot. Entah itu karena ini apa namanya? Hidungnya yang terlalu mancung atau hidungnya yang seperti apa? Ya nuwun sewu ya. Saya sarankan teman-teman prinsip utama penggunaan masker adalah fit gitu. Jadi mau KN95, mau N95, mau medis, mau apa, yang penting fit. Nah, karena kalau kondisi fit nanti mengurangi resiko penyebaran si virus itu sendiri, seperti itu. Dan begitu sudah pakai masker, jangan pernah pegang area luar masker, pegang area belakangnya. Kalau misalnya teman-teman nanti misalnya mau wudhu ataupun mau melakukan cuci muka dan segala macam, terus kemudian lakukan cuci tangan, dan selalu harus konsentrasi bahwa setelah lepas masker, jangan teranyaan ke sini dulu. Itu memang termasuk saya juga. Selalu ingat bahwa kita harus selalu cuci tangan di situ sebelum misalnya nanti kita akan melakukan kegiatan atau activity yang lain, seperti itu. Jadi, KN95 atau N95 tidak desain untuk didobel, cukup saja teman-teman bisa lakukan atau gunakan itu satu saja. Nah, biasanya kalau teman-teman bertanya juga, Larif sekarang masker bedah sama masker KN95 itu harganya murah meriah. 30.000 dapat 20 piece. Masya Allah, saya pun juga ikut kaget. Akhirnya saya juga lakukan beberapa literasi. Teman-teman, sederhananya gini. Semua masker teman-teman yang beredar di lapangan, untuk bisa mengetahui masker itu cukup safety untuk terkait filtrasinya atau enggak, teman-teman bisa lakukan, jadi masker dikasih air. Apakah masker itu nanti cukup merembes atau tidak? Kalau nggak ngerembes, syukur-syukur jangan sampai netes. Kalau misalnya ngerembes, berarti udah curiga. Tapi jangan sampai netes sama sekali. Jadi kalau ngerembes udah curiga, netes itu berarti mengerikan, berarti palsu. Itu tes pertama. Tes yang berikutnya harus pakai harus pakai di bedah dulu, karena filter di dalamnya itu, kalau misalnya itu dibakar leleh, berarti itu benar. Tapi kalau misalnya dibakar, dia kebakar, berarti dia palsu. Yang paling gampang pakai air aja. Jadi masker yang murah-murah itu, teman-teman, yang sekarang sudah banyak beredar, dicoba aja pakai air, jangan sampai ngerembes, jangan sampai netes, insya Allah masker itu cukup safety buat teman-teman. Dan sekali lagi, mereka disposable ya, tidak untuk dicuci atau dipakai lagi, dicantolin, terus ntar dipakai lagi, dan seterusnya. Penggunaan masker kain maksimal 4 jam, harus di-switch, kalau misalnya teman-teman nggak berdobel dengan masker bedah. Tapi kalau misalnya masker bedah, efektivitas bisa di 6 sampai dengan 7 jam. Kalau misalnya termasuk KN95 ataupun N95, seperti itu. Nah, saya punya tips bagaimana teman-teman biar fit. Di sini, make sure bahwa masker yang teman-teman pakai itu harus masker yang ada hidung kawatnya. Kalau nggak ada, mungkin bisa diganti dengan masker yang lain. Kemudian yang kedua, masker fitter. Itu ada beberapa penjual masker fitter itu yang buat ngencengin masker aja, itu ada. Atau kalau sekarang masker fitternya berarti masker kain kalau teman-teman pakai masker bedah. Atau gini, kalau misalnya ngerasa gini, ada beberapa masalah biasanya apa? Maskernya ini, talinya terlalu panjang. Jadi si mandibulanya, kok mandibula sih? Apa sih namanya, moncong mulutnya ini loh. Nah, ini moncong mulutnya tiap orang ini kan beda-beda ya. Anatominya kan beda-beda. Nah, ini bisa ditali ataupun mungkin diputar gini. Pastikan fit di situ. Nah, itu tips terkait dengan protokol yang teman-teman bisa lakukan. Dan jangan lupa selalu jaga jarak. Jaga jarak, standarnya memang paling aman adalah 6 feet. 6 feet itu 1,8 meter sebenarnya. Walaupun diturunkan dalam peraturan Kementerian Kesehatan 1 sampai 1,5 meter, 1 meter persegi itu sudah cukup. Tetapi kalau di kantor, karena kebetulan saya di kantor Ketua Satgas, jadi ya kebetulan di kantor benar-benar strict 1,8 kali 1,8, karena nuwun sewu ya, kita kan
kita nggak tahu ya as a career atau as apapun dan sebagainya, karena kita nggak pengen orang di depan kita mendapatkan apa yang sebenarnya kita nggak pernah tahu kita bawa atau tidak seperti itu. Tapi kalau untuk safety-nya 1,8 kali 1,8. Dan terkait ini mungkin teman-teman juga bisa researches terkait dengan bahwa virus COVID-19 itu bisa bertahan di logam, di kaca, dan sebagainya. Buat teman-teman yang suka olahraga di luar, hati-hati banget ya, karena apa? Angin itu bisa membawa si virus itu terbang kemana-mana. Nah, kita nggak tahu di kanan kiri kita tuh, di kanan kiri kita tuh ada virusnya atau enggak, kayak gitu. Kalau kondisinya itu tadi kena angin, maka akan lebih mudah di entry-nya masuk ke dalam. Make sure kalau lokasi teman-teman mau olahraga di luar memang itu safety, terus jangan lupa selalu bawa masker seperti itu, selalu bawa masker minimal 3 ply. Ya, kalau masker medis insya Allah 3 ply, kalau masker KN95 adalah 5 ply. Jadi insya Allah semuanya akan bisa dilakukan asal semuanya sesuai dengan prosedur, yaitu fit, body fit sesuai dengan anatomi teman-teman. Jangan suka gonta-ganti merek masker, saran saya. Bukan karena apa-apa, karena itu nanti terkait dengan fit-nya. Kalau udah fit, udah cocok di produk itu, pakai itu aja terus. Gitu. Jadi karena itu nanti akan menentukan keamanan teman-teman ke depannya untuk bisa beraktivitas. Seperti itu. Itu sih yang bisa saya kasih update, karena saya tidak bisa memfilter hoax apa yang masuk ke dalam handphone teman-teman, atau hoax apa yang masuk ke dalam pemahaman teman-teman. Feel free aja untuk nanti misalnya ini seperti apa sih faktanya, seperti apa sih ruang lingkupnya, nanti kita diskusi bersama saja, kita belajar bersama, karena harapan saya dengan semakin tahu jangan semakin takut, tetapi dengan semakin tahu maka kita akan semakin meningkat kemampuannya, meningkat pengetahuannya, sehingga awareness kita akan meningkat, sikap kita terhadap COVID ini juga akan semakin baik, karena kita hidup bersama dengan COVID. Setelah kita bersikap, kita akan melakukan. Karena ibaratnya kalau kita safety, kalau kita melakukan protokol, itu ibadah kita juga untuk lingkungan sekitar kita. Gitu. Jadi kalau kita ibadah untuk lingkungan sekitar, insya Allah Tuhan akan selalu melindungi kita. Gitu. Gitu aja sih Mbak, sharingnya 15 menit mungkin yang bisa diupdate terkait dengan virusnya, vaksinnya, protokolnya. Feel free to ask and discuss. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih banyak Cap Arif, keren banget. Dan selanjutnya kita mau lanjut lagi ke Dr. Roy. Nah, sedikit introduction ya tentang Dr. Roy ini. Beliau adalah dokter umum, pegawai BUMN, MC juga, penyiar, dan juga dosen. Sama ya, mirip-mirip sama Cap Arif ya. Oke, halo, selamat malam Dr. Roy. Boleh? Halo, selamat malam Mbak Jojon, Kapten. Dan apa yang mau saya ceritain? Ya, semuanya udah dihabisin sama Kapten Arif. Jadi sebetulnya yang tadi disampaikan Kapten Arif itu udah cukup jelas banget ya. Karena kan memang beliau juga fokusnya untuk pengendalian COVID. Jadi memang sudah oke semuanya. Mungkin sedikit aja mungkin agak ditambahkan sama saya. Tadi mengenai virus B117 itu adalah variasi mutasi yang terbaru. Sebetulnya kita nggak perlu takut ya. Bukan berarti tidak perlu takut, tapi bukan berarti kita jadi lost prokesnya. Seperti tadi Kapten Arif bilang, bahwa memang virus itu sebetulnya adalah suatu penyakit yang self-limited disease. Artinya, dia sebetulnya bisa sembuh sendiri. Sama kayak flu, kemudian pokoknya penyakit virus lainnya. Hanya saja, memang pada penyakit virus corona ini, yang terserang pada setiap orang itu memiliki gejala yang berbeda-beda. Apalagi untuk orang-orang yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta lainnya. Jadi kalau dibilang sebetulnya virus ini berbahaya terutama untuk orang-orang yang memiliki penyakit komorbid. Nah, tadi seperti Kapten Arif juga udah sampaikan bahwa B117 itu tidak berbeda dengan coronavirus yang sudah ada sekarang. Yang berbeda adalah penyebarannya lebih cepat. Sehingga memang tidak semua orang bisa tahu gitu loh. Jadi betul prokesnya harus lebih baik lagi. Jadi bukan berarti kita semakin takut, tapi yang penting adalah prokesnya harus kita jaga, ya. Nah, tadi berhubungan soal vaksin,
tadi udah dikasih jelas juga nih sama Kapten Arif, vaksin mungkin yang sekarang Sinovac atau mungkin kita dengarnya adalah CoronaVac ya, Kapten Arif ya, yang kita ketahui. Kalau misalnya ada orang di sana bertanya, banyak juga yang bertanya sama saya, "Dok, vaksin sekarang sudah beredar ya, giliran saya kapan, Dok?" Kemudian ada gosip-gosip katanya vaksin ini mau dijual. Nah, kira-kira boleh beli di mana ya, Dok? Gitu. Ini yang sebetulnya kita belum diedarkan secara luas atau diperjualbelikan secara bebas. Kalau misalnya kemarin teman-teman baca di sekitar media, surat kabar, itu ada yang jual vaksin ini di Lazada, di Tokopedia, dan ternyata itu semuanya adalah palsu. Bahkan mereka sendiri tidak tahu efeknya ke dalam tubuh kita itu apa. Ya, tadi kan seperti Kapten Arif bilang bahwa ada efek sistemik dan juga ada efek lokal. Itu kalau misalnya vaksin yang asli aja ada efek, apalagi ini vaksin yang tidak asli. Ya, apalagi kalau misalnya orang yang menyuntikannya tidak terlatih, kemudian tidak steril karena kan harus di alkohol dulu, kemudian orang yang disuntikan itu pertama kondisinya, misalnya dia lansia, kemudian dia tidak tahu bahwa dia punya penyakit-penyakit penyerta. Karena tidak semua orang boleh divaksin ya, teman-teman ya. Kalau tadi Kapten Arif bilang, kita nanti ada 4 tahapan nih, dari tenaga kesehatan, kemudian pegawai publik, nanti juga ada lansia, sebelumnya kemarin ada lansia. Jadi itu semua ada tahapan-tahapan sampai nanti teman-teman kebagian divaksin mungkin di tahap keempat. Ya. Tapi sekarang pemerintah sedang mengusahakan yang namanya vaksin gotong royong. Vaksin gotong royong itu artinya keluarga dari si orang yang sudah divaksin itu juga boleh divaksin. Bahkan kemarin webinar yang terakhir saya ikuti, waktu itu di sana saya jadi hostnya juga, di sana webinar itu dikatakan bahwa pemerintah itu membolehkan misalnya suatu instansi, kan sekarang untuk tokoh agama juga sudah diperbolehkan untuk divaksin, karena masuk ke dalam pegawai publik ya. Misalnya misalnya di gereja lah anggap. Di gereja di situ ada pendetanya, ada penatuannya, pokoknya ada pelayan-pelayan publik di sana. Itu boleh dikumpulkan di satu tempat, kemudian diajukan nanti ke dinas kesehatan, nanti di sana boleh untuk disuntikan vaksin bila di gereja itu ada tenaga kesehatan yang memang memiliki kemampuan untuk menyuntikkan vaksin. Jadi misalnya di tempat saya beribadah, saya dokter dan saya punya keahlian untuk menyuntikkan vaksin, kemudian ada tenaga medis yang lainnya memang mumpuni, memiliki kemampuan itu boleh. Tapi tetap, misalnya kita yang mengajukan 60, tetapi misalnya vaksin yang ada tersedia baru 50 atau 40. Ya kita hanya suntikan 40 yang menjadi prioritas utama. Ya. Jadi pada saat kita mau divaksin, sama seperti tadi Kapten Arif bilang, kita harus memiliki kondisi-kondisi yang tentunya kita fit. Siapa aja yang tidak boleh? Ibu hamil tidak boleh. Ibu menyusui boleh? Sebetulnya boleh untuk ibu menyusui. Ya. Kemudian kalau pasien-pasien dengan hipertensi boleh tidak? Boleh. Tetapi pada saat itu dia tensinya terkontrol. Artinya di bawah 180/100 atau berdasarkan anjuran dokter. Kemudian pasien penyakit jantung boleh? Boleh. Asalkan dia tidak memiliki penyakit jantung akut. Akut itu artinya yang saat ini sedang terjadi atau saat ini ada keluhan. Ya. Lalu pasien-pasien lansia kemarin boleh tidak? Boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah divaksin, mungkin Mbak Andri sudah divaksin, Kak Arif juga sudah divaksin pasti, itu kita ada screening terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum divaksin, jadi pada saat kita nanti divaksin, itu ada screening terlebih dahulu. Misalnya, untuk lansia, apakah mereka memiliki naik 10 anak tangga sudah cepat lelah gitu ya? Ataukah mereka seperti saya adalah penyintas COVID, saya penderita COVID. Bolehkah saya divaksin? Boleh, tetapi 3 bulan dinyatakan negatif. Nah, seperti kasus pada saya, walaupun saya sudah 3 bulan negatif, itu tepat 1 bulan lebih 3 hari, itu belum boleh divaksin. Jadi kemarin untuk vaksin saya pribadi itu saya ditunda 2 minggu ke depan sambil dicek kondisi. Jadi bukan berarti 3 bulan itu pas 3 bulan langsung kita divaksin, enggak. Kasih jeda dulu, takutnya ada penyakit-penyakit misalnya, karena pada pasien COVID itu ada yang namanya long COVID, ya, masih ada keluhan-keluhan nggak pada pasien-pasien pos atau pernah COVID, ya, karena kenapa? Karena buat saya pribadi nih, saya sebagai pasien penyintas COVID itu saya memiliki keluhan. Pertama, dulu sebelum saya terkena COVID itu saya tensinya normal karena saya rajin donor darah. Tetapi sesudah COVID, pas saya pertama kali dinyatakan positif COVID, tensi saya selalu di atas 160/100, ya. Lalu kemudian sesudah pada saat saya kena COVID, itu juga saya ada gangguan irama jantung. Nah, kira-kira ini sudah stabil atau belum?
Kalau sudah stabil, tidak ada kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan atau akut, itu boleh untuk dilakukan vaksinasi COVID. Ya, jadi untuk COVID, seperti tadi disampaikan, harap bersabar. Nanti akan ada vaksinasi gotong royong. Mudah-mudahan juga segera diproduksi yang namanya vaksin merah putih. Itu kalau nggak salah di Indonesia ada 6 perusahaan yang boleh untuk mengedarkan dan memproduksi. Ada Bio Farma, ada apalagi saya lupa ya. Pokoknya ada 6 perusahaan nanti. Itu kalau memang sudah kira-kira layak, sudah bisa izin edar, itu mungkin nanti bisa diedarkan. Jadi teman-teman yang kira-kira memiliki biaya, itu boleh nanti langsung vaksinasi secara mandiri. Tapi untuk saat ini, untuk vaksin yang harusnya diberikan secara gratis, itu kita harus bersabar terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau untuk prokes kesehatan, itu betul seperti kata Kev Arif, sudah jelas semuanya. Mungkin nanti ada tambahan yang 2M lagi kalau kemarin ya. Mengurangi mobilitas. Artinya kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar. Ya, mengurangi mobilitas, jadi memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Artinya, kalau tidak perlu, tidak usah untuk keluar rumah. Kalaupun sekarang sudah boleh untuk berlari bersama-sama, tetap kita patuhi prokes. Artinya, 4-5 orang, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian, cari tempat yang tentunya udaranya cukup segar, banyak pepohonan, tidak banyak orang-orang yang lalu lalang di sana. Tetap gunakan masker. Jangan takut kalau kita berlari, misalnya kalau saya pakai masker jadinya sesak napas ya. Kalau saya pakai masker nanti gara-gara pakai masker saya berlari sesak napas akhirnya saya mati di jalan. What? Ya, kalau memang tidak punya penyakit penyerta, tidak punya penyakit pemberat, nggak akan mati gitu ya. Plus untuk olahraga itu gunakan prinsip FIT, FITT, frekuensi, interval, apalagi Kak Arif, tipe sama time ya. Jadi frekuensinya kita tidak boleh, kan frekuensi itu kita tidak boleh juga sebenarnya cukup untuk 3-5 kali seminggu ya, tidak perlu berlama-lama, hanya butuh juga 30 menit sekali berolahraga. Jadi tidak perlu memaksakan. Intensitasnya ada ringan, sedang, berat. Kalau misalnya seperti saya selama 3 bulan kemarin saya COVID. Sesudah COVID saya dirawat di rumah sakit 2 minggu, saya isolasi mandiri juga 2 minggu, 1 bulan saya tidak olahraga. Sesudah itu saya harus dioperasi lagi karena ada infeksi sesudah saya menyumbangkan plasma saya. Jadi 3 bulan total saya tidak berolahraga. Tetapi pada saat saya memulai berolahraga, itu saya memperhatikan pertama, saya olahraga sendiri. Saya tidak ada ketemu teman-teman pada saat saya olahraga. Kedua, saya tidak memaksakan harus kembali di pace yang minimal. Itu enggak. Jadi intensitasnya adalah sesuai kemampuan saya. Jadi saya harus ukur kemampuan saya seperti apa dan tidak memaksakan. Kemudian ketiga, saya cari time. Saya cari waktunya adalah waktu pagi-pagi. Maksimal jam 5 pagi itu saya keluar rumah, di mana tidak ada kendaraan, kemudian saya cari yang pepohonannya cukup rindang, sehingga membuat saya lebih nyaman. Ya. Jadi pertama sekali lagi, untuk berolahraga sekarang dibolehkan, tapi tidak boleh banyak-banyak dalam berkelompok, hanya 4-5 orang. Kemudian fit tadi ya, frekuensi, interval, time, dan juga tipe olahraga, kita tidak boleh memaksakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau untuk semuanya tadi sudah lengkap dari Kapten Arif, ya. Saya cuma sedikit menambahkan, bahkan harusnya narasumbernya hanya Kapten Arif aja, karena beliau masih ada hutang waktu itu batal. Apa lo? Jadi saya hanya menambahkan saja. Kurang lebih gitu sih, teman-teman. Paling nanti kita banyakkan sharing, bertanya-tanya, nanti Kapten Arif siap menjawab. Oke, terima kasih Dr. Roy, luar biasa ya. Awas ya. Dengan Dr. Roy. Nah, kita udah masuk aja ya ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya dengan materi Cap Arif tadi, juga dengan Dr. Roy, juga mungkin ada mau sharing sesuatu yang mungkin selama ini kok saya dengarnya seperti ini ya faktanya, tapi ada hoax yang mungkin teman-teman dengar dan ingin ditanyakan ke Cap Arif maupun ke Dr. Roy. Silakan sesi tanya jawab ya, langsung dibuka. Ada yang mau bertanya? Oke, Baga. Oke. Aku boleh ya? Iya. Oke. Takut.
Ya, menarik sekali loh apa materinya. Senang banget dapat informasi tambahan seperti ini ya. Yang pertama, mungkin ke Kep Arif dulu. Untuk vaksinasi itu kan ada 2 kali ya, kalau nggak salah ya. Betul. Itu jaraknya memang harus 14 hari ya, Kep ya? Iya. Atau ada risiko kalau seumpamanya kita lebih 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 awal atau lebih lambat dari 14 hari, apakah ada pengaruhnya? Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyikapi karena kita sama-sama di olahraga, eee, apakah berenang di kolam renang umum itu berisiko atau tidak? Baik. Udah itu aja. Terima kasih, hatur nuhun. Wah, Ya. saya berasa lagi sidang skripsi. Baik, Cap, terima Siap. kasih. Pertanyaannya nanti awas ya Dokter Roy kalau nggak jawab ya. Ini, Cap, terkait dengan fase kenapa harus day 1 sampai ke day 14 kayak gitu ya. Karena memang respon daripada tubuh kita ketika mendapatkan benda asing, dalam hal ini khususnya si COVID ini, load-nya adalah berjalan dari hari pertama sampai dengan ke hari ke-7. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, biasanya kalau misalnya orang kontak erat, saya habis ketemu dengan pasien kontak erat. Hari ini saya harus swab antigen, padahal ketemunya baru tadi pagi. Nggak make sense, itu harus langsung swab antigen. Gitu. Buat apa? Buang-buang waktu. Karena ibaratnya bagaimana nanti tubuh kita akan berespon, protein yang akan dihasilkan di tempat paparan kita akan berespon, minimal di 3-5 hari. Termasuk PCR. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman, aku habis kontak erat, dan seterusnya, punya resiko dan sebagainya, udah panik duluan dan sebagainya. Langkah pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah harus karantina mandiri. Saya menyebutnya karantina mandiri. Karantina berbeda dengan isolasi mandiri. Karantina buat orang-orang yang memang kontak erat. Isolasi mandiri buat teman-teman yang memang sudah positif. Beda, terminologinya berbeda. Ketika nanti sudah hari ke-3 sampai hari ke-5, mungkin teman-teman mulai pertama bisa main dulu antigen sebagai salah satu screening. Karena apa? Antigen itu ibaratnya menentukan apakah memang di saluran nafas kita terdapat protein si virus tersebut. Kalau misalnya ada, ya ini judgement klinis beberapa dokter sih ya. Tapi saya gimana ya, namanya judgement kan ibarat riset tuh, judgement tuh kan paling rendah ya kekuatannya ya. Jadi kalau secara evidence base, waduh berasa kuliah aja. Ini itu paling rendah. Jadi kalau ibaratnya kalau udah pasti antigen positif, itu udah kemungkinan besar PCR-nya positif nih kayak gitu. Itu beberapa dokter menjudge seperti itu. Dan memang beberapa pasien yang saya temui pun juga hampir 90% kalau udah antigen positif, PCR-nya pun juga positif. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang pertanyaannya, kenapa harus ada range 14 hari? Karena 14 hari itu adalah waktu hidup, daur hidupnya si virus itu, Cap, untuk bisa membentuk si antibodinya. Sehingga ketika waktu si Sinovac masuk, ataupun vaksin yang lain itu juga masuk, yang entah itu bentuknya memang platformnya adalah platform yang dimutasi dari simpanse tadi, yang dari Inggris, ataupun mungkin platform asli, si asli virus terus diinaktifkan, itu tetap menjadi benda asing. Dan tubuh kita membutuhkan waktu minimal 5 hari, sampai peak-nya di 7 hari, terus kemudian nanti akan turun, dan seterusnya sampai ke 14 hari. Nah, setelah hari ke-14 itu antibodi mulai terbentuk. Di garis bawahi, mulai terbentuk. Jadi setelah 14 hari baru mulai terbentuk, baru nanti bisa disupport dengan diberikan vaksin kedua untuk agar terbentuklah antibodi yang full package. Nah, setelah hari ke-14 nanti juga 14 hari lagi nih, gitu. Karena IgG, IgM itu nanti apa ya? Aku neranginnya imunoglobulin G, imunoglobulin M itu range-nya di 28 hari. Saya pernah dapat juga pasien seperti itu. Reaktif, antigennya positif, antibodinya reaktif, PCR-nya negatif. Karena saya ketua Satgas dan saya nggak mau terlalu banyak resiko, ya ini kan fase kondisi-kondisi yang memang spesial, dan saya melihatnya adalah masa jendelanya saja. Kalau sekarang di hari sekian Anda masih antigennya masih ada reaktif, berarti kamu habis terpapar lagi dong. Jadi kalau misalnya sekarang udah kena, terus kena lagi, berarti terpapar lagi dong gitu. Tadi ada case di Jogja, salah satu member saya, antigenku positif, tapi besoknya saya PCR negatif.
kok PCR saya kok nggak positif ya dan sebagainya. Balik lagi, antigen itu kan protein yang baru direspon di awal-awal. PCR itu nanti akan mulai naik dari mulai hari ke-5, 7, dan seterusnya. Enzimnya akan naik lagi, seperti itu. Itu nanti akan berbeda. Sehingga memang 14 hari itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk bisa membentuk antibodi awal. Karena IgG, IgM itu nanti juga akan terbentuknya range 0 sampai 28 hari. Kayak Bagas, saya lagi lakukan riset terkait dengan IgG, IgM itu, bukan sebagai screening sih ya, tapi sebagai salah satu perkembangan seseorang dari mulai dia positif antigen sampai imunoglobulinnya naik. Semoga nanti di bulan-bulan Juli bisa publish. Nanti kita bisa share hasilnya seperti apa sih IgG IgM pasienku ini. Ini di satu puskesmas wilayah kerja dengan kasus tertinggi di Sleman DIY. Saya lagi riset bersama dengan mahasiswa mengkomparasi antara si IgG sama IgM tersebut dengan si hasil PCR. Terus kemudian yang kedua terkait kolam renang. Nah, ini saya juga sempat baca beberapa literasi. Di kolam renang itu, di kolam renang umum itu, biasanya kita kenal ada klorin ya, Cap ya. Klorin biasanya kita kenal, apa sih jenenge, nek wong Jawa apa sih bilangnya itu? Kaporit. Kaporit, nah benar. Nah. Oke, di klorin itu kan bicaranya kan pH ya, Cap ya. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat kolam renangnya, please make sure bahwa memang kolam renang itu kolam renang yang memang sudah diberikan klorin dengan pH tertentu. pH yang memang pH safety. Kalau pertanyaannya, kenapa saya bicara klorin? Karena COVID-19 mati dengan klorin, Kak, sebenarnya. Pada dasarnya seperti itu. Tapi balik lagi, yakin nggak sih beneran kalau kolam renang itu benar-benar termaintenance segitu, diupdate setiap hari nggak sih, dicek pH-nya, bahwa memang pH-nya itu dalam pH yang memang sesuai dengan pH safety-nya kita untuk bisa berenang dan seterusnya. Tapi pada dasarnya kolam renang itu mengandung klorin dan klorin itu bisa membunuh COVID-19. Jadi ya kalau saya bilang safety atau enggak, kalau kayak Baga di hotelnya pasti kayak Baga tahu bagaimana maintenance si kolam renang itu. Kalau memang kayak Baga merasa confidence dengan proses maintenance yang ada di kolam renang itu, saya pikir tidak masalah untuk berenang karena sudah ada klorin untuk bisa membunuh si COVID-19 gitu. Kan bayangannya nanti orang ludahnya entar apanya seperti itu ya. Yang saya tahu klorin cukup bisa membunuh untuk si COVID-19 seperti itu. Monggo Dr. Roy. Apa yang harus ditambahkan ya, Cap? Oke, jadi tadi benar seperti Kapten Arif, saya mah hanya melengkapi semuanya ya. Jadi IgM adalah fase akut, artinya pada saat kita baru kena itu IgM-nya biasanya akan naik. Nah, kalau IgG itu artinya pengenalan kembali. Mungkin kita pernah terpapar atau kita pernah mengalami sebelumnya, itu IgG-nya akan positif. Jadi IgG dan IgM itu pembedaannya adalah fase akut IgM. Kalau IgG itu adalah kita pernah terpapar sebelumnya, ya. Jadi memang betul tadi ada 14 hari untuk kita yang dibilang aktif atau di bawah 60 tahun. Karena untuk lansia itu kita tidak 2 minggu, tapi 28 hari. Nah, ada perbedaannya, ya. Sama. Betulnya kenapa? Karena pada lansia membutuhkan proses lagi, sistem imunnya juga berbeda dengan kita yang masih muda dan aktif. Kita ya, Kapten Arif. Iya. Jadi kalau tadi Kapten Arif itu anggota membernya AFC ya, Arif Fans Club. Hebat loh, ada membernya. Delay. Dr. Roy. Sinyal mungkin ya. Ya, sinyal. Nge-lag, apa sih nge-lag? Bahasanya Mbak Andri tadi apa nge-lag? Oh, hilang. Enggak, ada. Oh, ada. Tapi menghilang. Sekarang hilang. Oh, ada. Masih ada, cuma kayaknya sinyalnya nih. Dr. Roy. Halo. Are you okay? Oh, udah. Oke. Ini gara-gara Arif Fans Club ini ya. Iya. Oke. Halus. Gue daftar jadi member Cap pokoknya. Ya.
Jadi kalau untuk kolam renang itu benar Kep Baga, bahwa memang klorin itu sebetulnya membunuh si coronavirus ini. Bahkan virus-virus lainnya itulah fungsi dari si klorin. Jadi kalau misalnya kita mau berenang, kita harus pastikan bahwa termaintenance dengan baik, kemudian lebih aman sih memang kalau punya kolam renang pribadi ya. Jadi kalau memang itu untuk publik, ya mungkin tiap hari diganti airnya. Kemudian habis itu sesuai dengan ini banget, itu tidak boleh meludah di dalam kolam renang, kemudian pada saat sesudah keluar dari kolam renang, pakai lagi maskernya, dan segala macam, itu prokesnya memang harus ketat banget. Itu aja sih kurang lebih. Ya, siap. Terima kasih Kapten Baga. Terima kasih Dr. Roy dan Cap Arif. Selanjutnya Ya, ada... nambah dikit, Mbak. Nambah dikit. Terkait... Boleh. Oh iya, terkait imunoglobulin, aku jadi ingat. Teman-teman, imunoglobulin itu tidak seperti cinta yang suka selingkuh. Jadi imunoglobulin itu tidak akan pernah selingkuh. Dalam arti seperti ini, kalau teman-teman nanti merasa punya IgG aktif COVID-19, dulu kan sempat loh ada yang banyak bertanya, oh siapa tahu nanti aku IgG-nya gara-gara virus yang lain. By the way, alat yang digunakan untuk mendeteksi virus COVID-19, dalam hal ini imunoglobulin, antibodi, dan sebagainya, antibodinya itu sudah antibodi khusus buat COVID-19. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata hasilnya reaktif, berarti asumsinya teman-teman sudah pernah kena COVID sebelumnya. Ketika di make sure dengan PCR, hasilnya negatif, berarti Anda adalah alumni dari COVID yang mungkin kemarin tidak terdeteksi. Jadi kalau misalnya ibaratnya, oh kemarin mungkin aku habis kena demam berdarah nih, siapa tahu IgM-nya sama dan sebagainya dan seterusnya gitu. Karena balik lagi bahwa yang namanya imunoglobulin itu tidak seperti manusia yang suka selingkuh, tetapi imunoglobulin itu spesifik. Even dia namanya sama, IgG, IgM dan sebagainya. IgM ada IgM khusus buat dengue, demam berdarah, IgM khusus buat COVID ya gitu. Jadi kalau misalnya nanti kebetulan teman-teman IgG-nya terdeteksi, bahkan bisa sampai berbulan-bulan ya, atau kok lama banget ya sampai 9 bulan dan seterusnya, it's okay, nggak masalah. Berarti kalau ternyata terus kemudian teman-teman make sure pakai PCR ternyata hasilnya negatif, ya berarti welcome, panjenengan semuanya adalah alumni seperti itulah. Mungkin kemarin teman-teman nggak merasa waktu ya tinggal bermunajat sama Allah SWT bahwa kemarin saya tidak tahu, terus kemudian ternyata saya membawa penyakit itu kemana-mana, kan we never know ya, kita nggak pernah. Dan itu juga baru aja kasus minggu lalu pada mahasiswaku yang ternyata IgG-nya dua-duanya reaktif. Yang satunya malah IgM, IgG reaktif. Jadi karena kondisinya aku mau perjuangkan mereka biar mereka bisa masuk rumah sakit, ya Wes, aku mau lihat kamu masih aktif nggak nih COVID-nya, di PCR aja. Duit kampus keluar, ngasihnya sana PCR, sana PCR, sana PCR. Walaupun pada akhirnya hasilnya ternyata mereka sudah tidak aktif, si proses si virus COVID-19 dalam tubuhnya sudah inaktif kayak gitu. Jadi berarti itu cukup safety dan sudah tidak bisa mengeluarkan atau menyebarkan ke orang lain karena itu hanya antibodi saja. Itu seperti zaman-zaman awal COVID awal ya, dulu kita sering menggunakan IgG, IgM sebagai salah satu screening. Walaupun kita sekarang sudah berkembang, alhamdulillah menggunakan rapid test antigen. Jadi tagline-nya adalah ingat, IgG, IgM bukan seperti pasanganmu yang suka selingkuh ya. Ya, betul. Mereka tidak pernah selingkuh. Mereka spesifik. Lain kali kalau Kapten Arif jadi pembicara lagi, tolong pakai tagline, jangan curhat colongan ya. Kalau ini memang sering. Oke. Udah, Cap dan Dr. Ray, selanjutnya kita mau ke pertanyaan berikutnya ya dengan Riota ya. Silakan Riota. Dikasih kesempatan. Terima kasih Cap Arif, Dr. Roy, ini luar biasa sekali ya bisa dapat penjelasan-penjelasan yang sebenarnya nggak pernah dapat. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Maaf ya, ini ada 5, silakan dijawab dua-duanya, silakan bagi-bagi tugas aja, nggak apa-apa ya. Nah, yang pertama. Kerjain kalau cuma. Nah, yang pertama itu terkait tadi mungkin Cap Arif sempat sampaikan kalau misalnya kita kalau ada yang masker itu kan memang harus ketat. Nah, maksudnya paling tidak itu menutupi hidung seperti itu ya. Nah, kan kalau misalnya tadi juga disampaikan itu ada penggunaan tali masker yang ditarik ke belakang itu, betul ya? Nah,
Pak, nah Biar sebenarnya biar yang gitu saya ya. baca, yang saya baca adalah kalau misalnya WHO waktu itu ya, yang sempat saya baca di WHO tuh kan sempat bilang kalau misalnya itu tuh bisa menjadi pembawa COVID juga. Nah, kalau tanggapannya gimana nih berdua? Itu baru pertanyaan pertama. Yang kedua, ini keadaan sekarang kita mungkin dari dua bulan terakhir itu kita bisa lihat dulu tuh kasus benar-benar yang 16.000, yang sampai 15.000. Sekarang kalau misalnya kita lihat itu sekarang sudah menunjukkan penurunan. Maksudnya dalam artian gini, kemarin kita lihat dari sempat 10.000, kemudian turun menjadi 6.000 dan sekarang sampai 5.000-an seperti itu gitu ya. Bahkan media sendiri sudah tidak mencantumkan gitu ya. Sekarang cuma positif hanya 1 juta belekan. Yang akhirnya malah nggak ada tuh yang sembuh, yang sakit itu udah nggak ada. Jadi istilahnya tuh kayak mereka sudah mulai meredamkan. Nah, apakah menurut para dokter di sini, apakah ini mulai era namanya herd immunity? Apakah misalnya namanya vaksin itu memang sudah bergerak, maksudnya sudah berfungsi di sini gitu? Oke, itu baru kedua. Nah, yang ketiga, jadi mungkin tadi ada juga aku sempat dengar ada yang namanya vaksin gotong royong, di mana ketika yang di atas itu daerah sekitarnya itu bisa dapat vaksin itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita nggak tahu, saya sih secara awam saya nggak tahu nih vaksin gotong royong itu tuh masuk ke route-nya yang mana. Soalnya kan yang kayak tadi Kep Arif bilang, untuk yang Sinovac sendiri itu kan sebenarnya adalah virus yang dilemahkan seperti itu. Nah, kalau yang vaksin yang ada 6 produsen ini, apakah memang istilahnya mereproduksi dari Sinovac atau misalnya malah ini tuh dari AstraZeneca atau misalnya kita malah punya formulasi sendiri. Bahkan kalau kita lihat kemarin tuh Dokter Terawan sampai bangganya dia memamerkan ke depan DPR. Padahal dia tidak ikut kasus klinis ya, maksudnya yang bahkan sampai yang UGM sendiri tidak ikut terlibat gitu. Aku nggak ngerti apakah secara medis itu valid atau enggak gitu ya. Memang kita belum tahu seperti apa vaksinnya gitu. Maksudnya efektivitasnya. Itu yang ketiga. Nah, apakah jadi istilahnya tuh dia ikut yang mana sih gotong royong ini? Jadi memang kita bisa jelas nih efikasi dia untuk menahan COVID ini seberapa ampuh sih gitu. Nah, yang keempat, ini sekarang ini sudah di banyak Bu ini Bu. nempat biar nggak gabut gitu. Nah, jadi sekarang ini kan nah, ini kan sekarang tes yang baru itu kan mungkin ada sekarang tes PCR, kemudian rapid antigen, ada lagi rapid antibody, dan bahkan sekarang kita sudah dikembangkan dengan namanya Genose. Itu dari UGM ya. Yes, jadi itu sekarang kalau kereta naik kendaraan umum semuanya itu harus dites Genose. Nah, itu sebenarnya apa sih, dan maksudnya dia tuh masuk ke mazhab yang mana gitu, mazhab rapid antigen kah, mazhab rapid antibody kah gitu. Jadi dia termasuk yang mana gitu. Nah, terus habis itu yang kelima nih, yang terakhir. Kan tadi ngomongin tentang olahraga juga ya. Apakah COVID ini tuh menular juga lewat keringat? Karena saya dengar kan tadi kalau misalnya secara udara pun dia bisa menyebar gitu ya. Nah, ini apakah dengan keringat? Mungkin kalau bisa keringat basah-basahan ternyata virus bisa nempel atau gimana gitu ya, nggak tahu. Jadi apakah itu bisa menular lewat keringat gitu sih? Itu aja sih. Bukan itu aja, banyak, maaf sekali ya. Karena saya penasaran sekali, moga-moga yang lain membantu juga gitu. Kalau Bapak Terima personalia kayak kasih. gini pertanyaannya ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan Ota itu semuanya akan dijawab Kapten Arif. Silahkan, Cap. Nanti ini deh, karena tadi yang nyinggung tentang masalah vaksin gotong royong Dr. Roy, nanti bukan Dr. Roy yang akan follow up ya terkait itu ya. No comment terkait itu. Terus pertanyaan pertama apa ya tadi, saya kok jadi lupa ya? Penggunaan masker cap yang pakai tali itu. Oh ya, masker strap ya. Ya, masker strap yang dianggapnya sebagai salah satu port di entry mudahnya virus untuk bisa nempel di tubuh kita dan seterusnya kayak gitu kan. Nah, gini, ya memang saya mau mengikuti beberapa kali webinar dan juga beberapa kali rekomendasi terkait dengan masker strap. Saya pun juga sempat pakai itu. Nah, beberapa dulu saya pakai kan memang tujuannya apa? Untuk memudahkan, karena saya sendiri kalau misalnya mau naruh masker tuh tangan saya pun juga terlalu gatel nih, bingung mau kemana. Mau taruh di atas meja tempat kerja atau mau di mana, cukup membingungkan. Dan
apa namanya masker yang digunakan pun juga saya mikir ini masker kan cuma nutup gini doang. Apakah cukup safety ketika nanti misalnya ini kebuka dikit atau dan seterusnya dan seterusnya. Pada prinsipnya adalah penggunaan masker strap itu kan untuk memudahkan kita untuk activity ketika tanpa masker. Minum, makan, wudhu mungkin, dan seterusnya. Kalau memang disampaikan ini menjadi satu rekomendasi, ya memang bukan rekomendasi untuk digunakan, saya setuju. Kenapa? Karena ini akan memudahkan port di entry, masuknya si virus itu ke dalam si apa namanya ya, kemungkinan untuk kita bisa memegang alat yang lebih dari di situ akan lebih besar. Kenapa? Karena kan itu alatnya akan otomatis akan nempel di baju. Padahal kita sendiri sangat disarankan sebelum masuk rumah, pastikan baju Anda, pastikan ininya, baru nanti bisa masuk ke rumah, mandi, dan seterusnya. Kalau ada masker strap ngelewar-ngelewar kemana-mana, tentunya itu nanti akan lebih memudahkan masuknya si virus itu ke dalam saluran nafas kita. Kayak gitu. Sehingga apakah masker strap ini disarankan? Tidak disarankan, karena tidak cukup safety. Kalau saran saya memang make sure, saya bukan penggila masker artis ya. Saya kebetulan untuk akhir-akhir ini hampir sebulanan terakhir saya menggunakan masker yang memang kalau misalnya saya nggak gunakan benar-benar bisa ditutup tuh. Benar-benar bisa ditutup tuh. Karena kalaupun misalnya KN95 misalnya kadang aku pakai, itu tuh nutupnya cuma gini doang, dan aku ngerasa kurang pede juga. Nah, kalau misalnya masker, sorry, aku nggak bilang masker merek ya, yang 4ply atau apa yang bentuknya gini, yang sering dipakai artis itu, dan seterusnya. Maksudnya itu lebih kepada proses ergonomis pemakaiannya, sehingga ketika nanti kamu nggak pakai, itu kan nutup plug ya. Jadi kalau misalnya nutup plug, teman-teman bisa kantongin tuh, untuk misalnya nanti untuk berwudu atau bermakan dan sebagainya. Jadi harapannya port di entry si virusnya itu tidak akan lebih mudah masuk di situ. Kalau misalnya kamu ngerasa nggak pede, apalagi sering bolak-balik ke kantor yang kita nggak pernah tahu orang di lingkungan sekitar kita tuh bawa atau tidak gitu. Terus jadi jawabannya tidak direkomendasikan masker strap. Dan sekarang masker strap saya singkirkan juga karena saya juga termasuk kelompok khusus. Oke, kemudian yang kedua apa tadi Mbak Jojo? Penurunan jumlah Oh ya, herd immunity. oh ya, herd immunity. Apakah sudah terbentuk herd immunity? Saya sih mikirnya gini. Ini polemik sih ya. Ini sosial media concern banget sih terkait ini. Ada yang bilang katanya, lah iyalah turun, orang yang dites juga turun gitu kan. Terus, ya iyalah ini dan seterusnya dan sebagainya. Saya sih menganut sama Pak Ustadz saya saja sih ya. Saya berpikirnya kalau lebih kepada arah positifnya, dalam arti gini. Alhamdulillah kalau memang itu positif, memang benar-benar turun kayak gitu aja. Kita mikirnya ke hal yang ke positif impact-nya aja. Kalau memang masalah itu ternyata tesnya kurang, ataupun mungkin sekarang kalau ngomongin tesnya kurang, maaf teman-teman, emang di sini ada tes periodik di Indonesia secara rutin? Nggak ada, hello. Jadi ibaratnya baru ada tanda gejala, baru ada kontak erat, baru dites gitu kan. Kita nggak pernah tahu sirkulasi tes selama ini tuh sebenarnya circle-nya kayak apa. Bahkan untuk beberapa member saya yang kebetulan baru punya gejala, ini gimana cara tesnya? Saya harus kontak siapa? Harus ketemu siapa? Nah, orang-orang kayak gitu tuh banyak yang di luar yang nggak tahu harus tes di mana. Dalam arti gini, pemerintah itu membebaskan setiap otonomi daerah untuk melakukan tes. Kita nggak tahu load setiap daerah seperti apa. Apakah memang circle-nya seperti itu? Apakah akan diupdate terus seperti itu atau seperti apa? Saya tidak bisa berkomentar. Tapi saya berpikirnya adalah tidak perlu terlalu khawatir kalau kata Pak Ustadz. Jadi, karena khawatir yang terlalu berlebihan itu nanti yang akan meracuni kita. Dalam arti ya udah positif. Aku jujur Mas Ota, aku juga sangat bersyukur banget melihat ketika kemarin wow 5.000 positive rate 9%. Wow, waktu kemarin positive rate tinggi-tinggi banget tuh juga aku sama merinding nih. Ibaratnya mau ke kantor ya enggak ya, ke kantor enggak ya, dan seterusnya. Karena balik lagi 32 tahun aku merasa tanggung jawabku untuk dunia belum selesai dan seterusnya. Pikiranku udah overthinking aja. Kita nggak boleh overthinking sih, tapi melihat positive rate dan seterusnya itu kan menjadi salah satu hal yang kita nggak boleh nggak perlu tahu COVID deh, nanti kita takutnya overthinking. Yo nggak bisa, kita harus tahu gitu. Kita harus tahu dan kita harus hadapi gitu.
nggak bisa kita menghindari itu. Semakin Anda denial, semakin sakit. Semakin Anda menolak, semakin sakit. Diterima aja, jadi self acceptance-nya harus tinggi. Gue psikologis banget ya. Jadi self acceptance-nya dihadapi dan kita harus ngapain gitu. Jangan mikir tentang retroperspektifnya. Jadi kita memikir perspektifnya tuh harus ngapain gitu. Yang benar harus ngapain kayak gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya terkait itu, apakah polemik di luar dibilang katanya tesnya berkurang, apakah memang aku sih malah berdoanya alhamdulillah semoga ini memang impact daripada vaksin kayak gitu, sehingga proses terbentuknya itu sudah mulai ada dampaknya. Nggak usah dipikir, nggak usah overthinking. Biarkan tugas manusia kita cukup di sini, biar Tuhan nanti yang mengarahkan kita. Terus terkait dengan Genos. aduh, aku tertawa. Yang nomor 3 tadi kan vaksin gotong royong ya? Cap. Ya, Vaksin vaksin gotong royong nanti biar Dr. Roy, karena dia tadi yang menyinggungnya. Terus terkait dengan Genos itu alat yang digunakan untuk mendeteksi VOC, Mas Ota. VOC itu adalah salah satu zat yang dihasilkan ketika ada satu paparan inflamasi di bagian pernafasan kita. Nah, Genos ibaratnya masih menjadi banyak pertanyaan ilmuwan memang. Saya bukan menggiring teman-teman untuk ke arah yang seperti apa atau seperti apa, bukan seperti itu. Karena saya kebetulan juga dosen dan saya belum membaca publikasi ilmiah terkait dengan bagaimana efikasi dan seterusnya. Yang saya tahu, Genos akan mendeteksi VOC. VOC juga akan terdeteksi ketika seseorang mempunyai pernafasan dengan polutan yang banyak. Which mean berarti misalnya kamu ternyata banyak terpapar asap, banyak terpapar zat-zat kimia atau iritan atau polutan yang lain, itu juga akan menghasilkan VOC. Dalam arti apa? Ini nanti bisa bias yang dihasilkan VOC-nya. VOC apakah benar-benar dihasilkan oleh COVID-19? Saya belum nemu jurnalnya. Mohon maaf, mungkin kalau Dr. Roy nemu, nanti bisa di-share. VOC dirasa menjadi salah satu zat yang pasti dikeluarkan oleh COVID-19. Tetapi saya belum pernah baca bahwa VOC pasti dikeluarkan oleh COVID-19. Jadi si Genos itu mendeteksi si VOC-nya itu. Gitu. Nah, gold standar untuk bisa mengetahui kondisi bagaimana virus itu ada di tubuh kita sampai sekarang masih PCR. Belum ada yang menggantikan yang lain, karena di PCR kita bisa mengetahui sejauh mana cycle threshold-nya dan sebagainya. Yang kita ketahui apakah dia cukup bisa menularkan atau tidak. Jadi kalau memang kamu butuh screening, ya udah antigen gitu, karena ada protein di situ, jelas-jelas ada protein, that's it. Itu pun juga masih ada drama juga nanti terkait dengan proses swab antigen ataupun PCR, karena kita nggak tahu tuh false negatif, ya kan? Nanti yang nyolok mungkin yang satu baper sama perawatnya, maksudnya ganteng, nyoloknya nggak usah keras-keras, mungkin spesimennya juga beda. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi hasil daripada PCR ataupun antigen. Itu juga ibaratnya gini, lebih baik kalau secara hasil, lebih baik positif, kemungkinan untuk salahnya lebih kecil daripada negatif, karena negatif kemungkinan salahnya akan lebih besar. Terus yang terakhir terkait orang olahraga yang tadi lewat keringat. Ya, olahraga lewat keringat. Adalah balik lagi COVID-19 paparannya tetap droplet, bukan tentang keringatnya. Jadi bukan tentang keringat. Kalau keringatnya kemudian kamu pakai buat gini, terus kemudian kamu buat gini, ataupun nggak mau pakai buat kucing. Jadi pada dasarnya masukan daripada virus itu di segitiga emas ini, gitu. Udah mata, hidung, mulut. Nah, kalau misalnya pas waktu berkeringat, kita nggak tahu ya. Kalau di beberapa vlog, aku sempat lihat vlog Dr. Tomby atau siapa aku lupa. Itu kalau misalnya katakanlah virus itu bertahan di kaca sebelah tempat kamu lari, terus nempel di keringat elo, dan kemudian lo belum cuci tangan, lo belum melakukan proses protokol sebelum melepas masker, kemudian kamu kan kalau orang lari itu kan ganteng banget kan, ginilah atau apalah segala macam, ya masuklah. Tetapi balik lagi bukan keringatnya yang menjadi tempat masuknya si virus atau tempat bertahannya si virus. Tetapi kalau kita kemudian terpapar,
dan kena ke segitiga emas ya masuk, jatuhnya seperti itu. Jadi keringat bukan menjadi tempat untuk masukkannya virus, tetapi kalau misalnya kita bisa tertempel di situ, that's why kita harus personal hygiene. That's why kita harus selalu cuci tangan. That's why kita harus selalu mandi sebelum memegang segala hal yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Monggo Dokter Roy ditambahin, banyak saya banyak kurangnya ini, apalagi saya nggak kurang paham terkait dengan vaksin merah putih merdeka. Udah kelewatan itu jawabannya, udah kebanyakan. Jadi nggak perlu yang saya tambahin ya. Ya, jadi sebenarnya Otak, kalau untuk masker, saya juga adalah orang yang tidak menggunakan masker strap lagi. Kenapa? Karena punya saya hilang, ya. Jadi saya nggak pakai lagi. Nah, walaupun saya pakai itu, tapi saya selalu bawa plastik khusus. Jadi pada saat masker yang sudah saya buka, itu saya masukin ke dalam plastik. Jadi memang plastik ini juga untuk menghindari dia terkontaminasi lagi si masker dengan udara luar atau misalnya dengan baju kita. Jadi kalau misalnya bingung taruh masker, ya itu sesudah kita lipat, dimasukkan ke dalam plastik. Jadi ada plastik tersendiri. Biasanya kalau kita pakai masker yang ada plastiknya, nah plastik itu dibawa sih. Jadi dia nanti bisa ditaruh lagi di situ, ya. Nah, kalau untuk vaksin gotong royong, namanya sebetulnya udah gotong royong ya. Jadi memang prinsipnya kepresidenan sekarang kan semuanya serba gotong royong. Jadi kalau untuk vaksin itu, vaksin mana yang digunakan? Nah, ini surprise ya, Cap ya. Ini surprise ya. Jadi maksudnya memang belum dipublikasikan. Nanti kita akan menggunakan mana, karena dari 6 perusahaan vaksin tadi itu juga, itu mereka menggunakan bahan baku yang berbeda. Artinya, kalau misalnya dari yang lain, bagus mana sih? Saya mau pakai Pfizer lah, saya mau pakai yang lain lah. Itu lebih bagus yang mana? Itu nanti, karena memang belum ada izin edar, belum ada juga bahan baku yang mumpuni, jadi itu nanti tunggu dari pemerintah resminya seperti apa. Nah, fungsinya untuk apa? Seperti tadi ya, vaksin gotong royong itu artinya untuk teman-teman yang memang di dekatnya adalah orang-orang yang mudah untuk terkontaminasi. Artinya, saya sudah divaksin, keluarga saya belum divaksin. Nah, itu mungkin bisa nanti untuk digunakan ke sana. Tapi untuk edarnya sendiri, produksinya kapan? Tunggu. Makanya tadi saya bilang, kapan resminya nanti vaksin ini bisa diedarkan, itu harus tunggu dari pemerintah. Pasti Satgas Covid duluan ya. Biasanya nanti Arif nanti yang akan menginformasikan di grup. Karena dari Satgas Covid biasanya akan informasinya lebih lengkap sebetulnya. Nah, kapan itu? Tunggu. Kalau selama itu belum ada, berarti yang kita lakukan adalah menunggu vaksin gratis dari pemerintah, tapi sesuai dengan tahapan-tahapan yang 1-4 tadi. Ya. Nah, kalau untuk tadi droplet, biasakan sebetulnya untuk juga membawa yang namanya, kalau waktu itu kita pernah sharing di Riot Bandung, waktu Dokter Gina sharing, itu bawa kayak sapu tangan atau handuk kecil, ya, yang bagian dalamnya khusus untuk mengelap keringat kita, bagian luarnya itu yang terpapar. Nah, jadi sebetulnya tidak ada salahnya sih untuk kita membiasakan diri juga membawa kayak handuk kecil yang waktu itu Dokter Gina sempat sharingkan sama kita. Itu aja sih, Otak. Lebihnya tadi Kapten Arif udah semuanya diambil sama beliau, jadi aman. Oke. Thank you, Dokter dan Cap Arif. Pertanyaan Oto udah kejawab semua, Tak, berarti ya? Sudah. Thank you. Oke, kita mau lanjut ke pertanyaan di chat ya. Cap Arif dan Dr. Roy dari Mas Ismail Makmur. Oke, pertanyaannya adalah, bentar. Oke, Mas Ismail Makmur ini adalah bekerja di area Nakes. Jadi kemarin bulan Januari sudah divaksin. Nah, ada beberapa rekan kerjanya yang di awal bulan Maret itu, sebentar saya udah ya. Di awal Maret itu kemarin sudah 1 bulan setelah vaksin melakukan lab antibody. Nah, nilainya berbeda-beda, yang usia 30-an ada yang 177, yang usia 40-an ada yang 60, dan ada yang cuma 9 aja. Nah, yang jadi pertanyaannya itu sekarang diberikan kapan usia lansia apa efektivitas vaksinnya bisa maksimal? Tuh, pertanyaannya ada di chat. Kurang mengerti ya. Mungkin Mas Ismail masih di sini kan ya? Halo, Mas Ismail. Pertanyaan tentang itu. Ya.
beda-beda nilai berbeda yang usianya 30-an, 40-an itu berbeda-beda. Nah, jadi pertanyaannya itu sekarang diberikan kapan usia lansia efektivitas vaksinnya bisa maksimal? Berbeda usia. Oke. Oh, siapa dulu? Kayak Pak Arif ya. Ini sih pada dasarnya everyone is unique. Dalam arti gini, sesama orang yang punya kesehatan yang sama tanpa komorbid itu juga punya respon yang berbeda terhadap antibodi. Beda banget. Beda banget. Setiap orang itu dilahirkan dengan kromosom yang berbeda-beda juga. Walaupun sudah satu darah pun juga hasilnya juga berbeda gitu. Respon yang diberikan terhadap benda asing pun juga berbeda. Jadi kalau misalnya ternyata tadi teman-temannya, oh sama-sama nih, kita riset, kita confounding factor-nya kita kontrol nih, sama-sama nggak punya komorbid, umurnya di range usia 30 sampai 40, balik lagi teman-teman, setiap manusia di dunia ini tidak pernah ada yang sama. Entah itu hal yang sifatnya seluler atau hal yang sifatnya non-seluler. Jadi respon yang diberikan pun juga akan berbeda. Kan kita nggak tahu ya, tadi pagi Mbak Jojo makan apa. Terus tadi di jalan Mbak Jojo terpapar apa. Terus tiba-tiba Mbak Jojo lagi mikirin apa. Padahal Arif dan Jojo sama-sama baru divaksin nih. Dan sama-sama ternyata sama-sama sehat juga nih. Gitu. Ternyata hasil titer antibodinya aku lebih tinggi daripada Mbak Jojo. We never know. Kita tidak pernah tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita gitu teman-teman. Jadi kalau kenapa bisa seperti itu berbeda karena setiap orang akan dipengaruhi hal-hal yang terkait dengan fisik dan non fisik. Dan fisik itu nanti akan mempengaruhi metabolisme dan juga non fisik akan mempengaruhi proses hormonal yang nanti akan mempengaruhi fisiknya juga yang akan berespon terhadap antibodinya itu. Jadi tentunya jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain karena tidak akan pernah sama. Tagline nih Dokter Roy. Kembar pun nggak pernah sama, tetap beda semuanya. Bilangnya alergi, yang satu alergi ini, tetap beda, responnya tetap beda. Jadi everyone is unique. Jadi based on respon ya, kita lihatnya based on respon, based on tanda gejala. That's why kalau kalian masuk ke IGD, kalau misalnya kita tanya, keluhannya apa sama-sama asma? Beda. Yang satu keluhannya sesaknya seperti ini kualitasnya, yang satu sesaknya seperti ini. Karena beda. Karena anatomisnya beda, fisiologisnya beda, confounding sebelum-sebelumnya juga beda, yang kita tidak pernah tahu dan nggak bisa kontrol itu secara detail. Terus, sebenarnya kalau terkait dengan orang tua, memang 28 hari ini 2 kali lipat waktu yang diperlukan untuk bisa membentuk antibodi yang lebih maksimal daripada orang dewasa pada umumnya. Kenapa? Karena orang tua sudah mengalami proses degeneratif. Degeneratif di orang tua kita tidak pernah tahu juga. Katakanlah kita sekarang, nuwun sewu ya, di jam smartwatch-nya teman-teman, mungkin sekarang ada beberapa smartwatch yang menilai sel Anda berusia 40 tahun, sel Anda berusia 50 tahun. Saya nggak tahu riset terkait itu. Kenapa mereka bisa mengidentifikasi itu? Bahkan sel saya 32 tahun aslinya, aktualnya, saya terbacanya 45 tahun juga. Nah, saya juga nggak tahu itu sebenarnya bagaimana sensitivitas daripada si hasil itu. Dalam arti, begini teman-teman, semakin menurunnya usia kita, ibarat peak season, ya orang tua kan sudah mengalami low season. Nah, di dalam low season itu metabolismenya juga akan bermasalah dengan segala macam confounding atau pengganggu, entah penyakit bawaan, baik itu sifatnya fisik ataupun non fisik. 28 hari based on evidence adalah salah satu range yang safety untuk orang-orang tanpa gejala akut yang seperti tadi disampaikan oleh Dr. Roy, untuk bisa memaintenance metabolisme atau merespon terhadap benda asing yang dimasukkan. Dalam hal ini si virus itu. Dalam hal ini si vaksin itu. Kok virus sih? Jadi hari pertama, kemudian nanti 28 hari berikutnya, di hari berikutnya. Jadi gampangnya dewasa, setengahnya lansia. Jadi lansia 2 kali lipatnya dari dewasa. Jadi kalau dibilang efektivitasnya ya bisa ke 28 hari ke depannya untuk bisa efektivitas terbentuknya antibodi pada lansia tanpa confounding ataupun dengan confounding yang lain yang kita tidak pernah tahu. Confounding pun juga macam-macam, entah penyakit metabolik, penyakit imun, penyakit ini complicated memang tubuh manusia ini diciptakan oleh Tuhan dan memang
tugas kita adalah harus selalu bersyukur ya, ternyata sebegini rumitnya kita bisa hidup dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Cie. Itu aja sih yang bisa aku respon. Dokter Rai, ayo dijawabin aja. Udah, Cap, udah lengkap ya. Jadi benar tadi yang disampaikan Cap Arif, ada yang namanya variasi individu. Jadi kalau misalnya kita di kesehatan itu kita bilang variasi individu, artinya seperti tadi Kapten Arif bilang bahwa walaupun kembar identik sekalipun, itu dalam hal apapun di dalam tubuhnya itu berbeda. Nah, sama dengan tadi ya, kalau kita antigennya kok berbeda, nggak masalah. Yang penting artinya terbentuk dulu antigen, mau kadarnya berapa, artinya tubuh udah merespon. Jadi itu sama dengannya kalau sama halnya kalau misalnya kita cek darah seperti biasa. Misalnya pada saat dia kena COVID, kok si ini udah sekian CT-nya masih segini, kok si ini CT-nya masih sekian. Nggak usah masalah, karena memang tiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, diharapkan dalam waktu 14 hari pada dewasa, ataupun tadi ya, pada lansia 28 hari, diharapkan memang tadi sudah terbentuk dulu si antibodinya, si antigennya. Jadi, nggak masalah mau berapapun, asalkan memang sudah terbentuk, nanti baru kita akan titer kembali, semuanya akan kita titer kembali di 6 bulan. 6 bulan akan kita titer kembali apakah masih ada apa tidak, masih bagus atau tidak, karena kan nanti secara teori harusnya pengulangan vaksin di 6 bulan ke 9 bulan ya, Cap Arif ya. Betul. Jadi nanti akan dicek dulu titernya, apakah masih bagus atau tidak, nanti divaksin ulang atau tidak. Nah, kurang lebih kayak gitu sih, Pak Mail. Ya. Oke, terima kasih Cap Arif dan Dr. Roy. Oke, berikutnya ya, pertanyaan dari Idris Raya Jogja. Idris nanya, vaksin yang ada sekarang apakah aman untuk orang yang mungkin pernah terpapar COVID-19 namun orang tersebut OTG? Apakah ada ketentuan-ketentuan tertentu? Gitu. Silakan monggo Cap Arif. Dokter Rai gantian dong. Dokter Rai duluan. Dr. Roy. Oke, Dr. Roy. Woi, Cap. Oke. Jadi kalau dibilang aman atau tidak, tadi seperti disampaikan ya bahwa akan ada screening sebelumnya di awalnya. Kalaupun misalnya orang tersebut tidak tahu bahwa dia terpapar COVID atau tidak, kemudian dia disuntik vaksin, ya sebetulnya tidak ada masalah. Sebetulnya tidak ada masalah karena ketidaktahuan dari, piaraannya ribut ini sebentar. Jadi sebetulnya tidak masalah ya. Kalaupun misalnya ada ibu-ibu yang dia tidak tahu bahwa dia hamil pun sekalinya, kemudian dia disuntik gitu ya, itu sebetulnya tidak ada masalah. Tapi kan kita di awal akan ada screening. Di awal, tapi kalaupun misalnya ada loss tidak ada masalah, karena tiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda. Ada orang juga yang memiliki timbul suatu reaksi, kemerahan, lokal, sistemik, ada yang pusing katanya, kalau tadi Mbak Andri katanya dia banyak makan ya, itu makanya udah bawaan lahir ya. Kemudian ada juga yang ngantuk mulu, kemudian ada yang lain-lain. Tiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda. Jadi kalaupun misalnya dia OTG, tapi kita tahu dia OTG dari mana ya? Kan belum pernah dicek juga gitu ya. Oke, kalaupun misalnya dia OTG, tervaksin nggak ada masalah. Ini juga mungkin yang akibatnya orang ada yang bilang begini, saya sesudah divaksin, kemudian saya dicek ternyata saya COVID-nya positif. Loh, belum tentu gara-gara si vaksin ya. Siapa tahu pada saat dia divaksin sebetulnya dia sudah positif juga saat itu. Kemudian divaksin ternyata dia memang positif gitu. Jadi inilah yang makanya kita sampaikan bahwa pada saat orang yang mau divaksin betul-betul dipastikan bahwa dia adalah dipastikan dia orang yang tepat untuk divaksin. Jadi jangan menyalahkan bahwa sesudah divaksin tiba-tiba dia meninggal misalnya, atau sesudah divaksin tiba-tiba dia positif misalnya kan. Karena memang pertama tadi, dia memang belum pernah cek sebelumnya. Dia tidak menyadari bahwa ada teman-temannya dia yang juga positif COVID. Atau mungkin dia punya penyakit berat yang dia tutup-tutupi. Karena dia takut dengan COVID, akhirnya pokoknya saya mau divaksin. Gitu ya. Jadi dipastikan dulu sebelum kita divaksin, kita betul-betul ada orang-orang yang tepat dan layak untuk divaksin. Silakan Bapak Satgas. Nah, itulah yang memang menjadi PR terkait dengan epidemiologi database ya, karena kita nggak bisa ngontrol kejujuran setiap orang. Balik lagi kadang juga ada yang udah sering merasa kemarin kok punya tanda gejala, udah pernah anosmia, nggak berani PCR, terus tiba-tiba nanti tahu-tahu antibodinya udah reaktif aja, tiba-tiba ntar mau divaksin, terus ternyata nanti ada keluhan A sampai keluhan Z. Ya nuwun sewu teman-teman ya.
kita tidak bisa memuaskan mulut semuanya manusia. Jadi maksudnya setiap manusia itu kan punya kadar, aku nggak mungkin kena, kayak gitu terus. Aku nggak mungkin kena, dan seterusnya. Bahkan di keluarga saya pun juga seperti itu. Maksudnya setiap orang itu akan punya mekanisme pertahanan diri sendiri-sendiri gitu. Dalam arti kita nggak bisa kontrol itu, kita hanya bisa tahu setelah orang itu mengeluh. Oh lah kok jadi keluhannya kayak gini ya? Ya sudah, setelah itu apa yang jadi keluhan dia kita kontrol. Dengan apa ya? Dengan banyak hal yang nanti kita bisa maintenance di dalam pelayanan kesehatan. Jadi please jujur dengan dirimu sendiri, karena dengan jujur dengan dirimu sendiri berarti kamu melindungi lingkungan sekitar kamu gitu. Oke, terima kasih. Kapten Arif udah jujur belum, Cap? Di rumah siapa? Nah, jujur, Cap. Jangan curcol aja. Jujur, Jujur Cap. tentang hatinya ya, jujur tentang hatinya loh. Ini ada satu titipan pertanyaan ya, mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya. Dari Patur tadi sempat sebelum live ada sempat japri dulu. Pertanyaan begini, kalau orang mengalami autoimun, bolehkah mendapatkan vaksin? Gitu. Monggo silakan Dr. Roy dulu mungkin ya, gantian lagi ya. Boleh, silahkan. Silahkan, Cap. Oke, jadi kita kembali lagi. Untuk semua penyakit-penyakit tadi ya, kita tuh harus pastikan bahwa memang dia terkontrol atau tidak. Artinya kembali jujur. Kembali jujur artinya dia rutin berobat ke dokter kah? Dia sedang ada keluhan atau tidakkah? Karena seperti tadi saya sampaikan, semua orang sebetulnya boleh tadi ya, sebetulnya semua orang boleh asalkan dia tidak punya penyakit-penyakit yang pada saat itu dia sedang alami atau gejalanya berat. Ya. Jadi ada beberapa yang pada saat dia mau kita vaksin itu harus kita tunda, artinya perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan direkomendasikan oleh dokter yang memegang riwayat dia sebelumnya. Ya. Jadi kembali lagi, mau autoimun, mau itu penyakit jantung, mau itu yang lain-lain, intinya pastikan bahwa dia pada saat dia mau divaksin, dia dalam keadaan sehat, atau dia sudah mendapatkan rekomendasi dari dokter DPJP, dokter penanggung jawab pasien sebelumnya yang sudah memegang pasien tersebut. Kurang lebih gitu. Silakan. Setuju banget ya, karena gini teman-teman, screening itu kan menjadi garda awalnya kita untuk mengetahui kondisi pasien itu. Nah, dari perjalanan itu kan kita memang membutuhkan surat keterangan apakah ini memang pantas untuk dilanjutkan atau tidak. Kalau ngomongin tentang autoimun itu kan orang yang punya kekebalan kacau. Temennya makan temennya. Nah, baru. Autoimun. Itu teman makan teman. Itu biasanya seperti itu. Nah, pertanyaannya, takutnya nanti ketika ini nanti imun dihasilkan, ternyata dimakan sama temennya sendiri, malah muncul banyak tanda gejala, kita tidak pernah tahu. Dalam arti gini, kita harus tahu status bagaimana kondisi yang ada di dalam orang itu. Gitu. Jadi, benar kata Dr. Roy, siapa dokter yang memang suka mengelola teman-teman dengan penyakit yang cukup panjang? Autoimun kah? HIV kah? Yang kemarin sempat juga beberapa teman-teman, karena saya sempat research dengan teman-teman Oda juga melakukan sebuah kami ini kaum marginal, kapan kami akan divaksin? Oh lala, ABC sampai Z dan seterusnya. Balik lagi bahwa memang bagaimana seseorang itu mempunyai jujur terhadap dirinya, gejala di tubuhnya ada atau tidak. Kalau misalnya HIV kan ada standar tersendiri ya untuk bisa dilakukan vaksin kayak gitu. Nah, dari di situ terlihat tubuhnya ini lagi maintenance atau lagi trouble. Kalau lagi maintenance, oke lah. Berarti ini mau dimasukkan benda asing, nanti metabolismenya akan jalan. Tapi kalau misalnya tubuhnya aja lagi trouble, lagi kalut, ya jangan cari pelampiasan gitu, langsung cari vaksin, nggak bisa gitu. Jadi ibaratnya tubuhnya harus maintenance dulu, metabolismenya oke dulu, bahkan tadi urusan tekanan darah aja nggak boleh lebih dari 180 ya dok, per 100, karena itu nanti akan mempengaruhi sistem gitu. Jadi memang kita harus tahu bahwa tubuh kita itu make sure tubuh kita maintenance kalau memang punya penyakit bawaan, dan kita harus tahu statusnya, baik itu secara fisik ataupun secara di dalam fisiknya yang harus di make sure dengan entah laboratori, entah pemeriksaan yang lain, sehingga nanti akan ada surat keterangan bahwa Anda lolos untuk dilanjutkan vaksinnya. Seperti itu. Jadi di Indonesia itu sebenarnya ada dua tipikal orang. Tipikal orang yang pertama, saya takut divaksin. Juga ada tipikal orang yang saya pengen divaksin. Jadi yang takut divaksin, dia akan mencari cara untuk menolak vaksin.
apapun itu, padahal kondisi dia baik-baik aja. Yang kedua, orang yang sangat parnoan, kondisi dia sedang apapun, dia akan memaksakan untuk divaksin. Ya, jadi sekali lagi vaksin ini perlu, ya. Jadi jangan takut divaksin. Kemudian yang kedua, jujur sama diri sendiri pada saat kita screening. Kondisi kita sedang sehat, kondisi kita sedang sakit, kita jangan dulu divaksin. Kalaupun kita tidak divaksin untuk saat ini, artinya kita mungkin akan divaksin tapi dibutuhkan penundaan terlebih dahulu, ya. Jadi sabar-sabar aja, pastikan kondisi teman-teman yang mau divaksin baik, jangan memaksakan diri, akibatnya nanti kalau ada apa-apa sudah divaksin, vaksinnya yang disalahin. Ya. Jadi pastikan kondisi kita seperti apa, plus jangan takut divaksin, ya. Oke, tenang kok. Pokoknya vaksinnya aman, ya. Bukan kayak teman makan teman, ya. Oke. Ya, Ini banyak sesi curhat ya Mbak Jojo ya, selingan Dr. Roy sama Kep Arif ini saut-sautan. ya, curhat yang sangat memberikan ilmu-ilmu baru ya. Tetap ada ilmunya lah di balik sesi curhat-curhat itu. Oke. Terima kasih banyak Dr. Roy dan Kep Arif untuk ngobrol-ngobrol yang sangat santai penuh dengan curhatan ini, tapi kita banyak sekali nambah ilmu baru. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Harapannya teman-teman dan kita semua sehat, tetap melakukan prokes, dan jangan takut divaksin seperti kata Dr. Roy. Dan sebelum kita menutup sesi talk show ini, kita mau foto-foto dulu. Jadi teman-teman tolong dinyalakan kameranya semua. Nanti akan ada Kolois yang akan shoot ya. Kita selalu bertugas ya. Tugas. Bentar. Ini. Ada 2 slide ya Luis ya? Ya, ada 2 slide. Pada nyalain dong fotonya. Jangan malu-malu. Ya, teman-teman. Cantik-cantik. Oke, saya slide pertama dulu ya. Saya akan tag dulu. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you, Ko. Oke, terima kasih banyak. Ari. Dokter semua. Besok pada masuk semua kan ya? Mbak Andri doang nih kayak cuti ya? Mbak Andri cuti. Cuti panjang. Long weekend. Sehat-sehat semua. Harapannya nanti bulan depan ya kita bikin lagi ya, kayak Baga. Ya. Ada kata penutup nggak, Kep? Hah? Ada kata Apaan? penutup? Ada kata-kata penutup nggak, Kep? Oh, ada, iya. Jing ditembak. Oke, ya. Kep Arif sama Dr. Roy, terima kasih buat diskusi malam ini. Banyak mendapatkan informasi yang bermanfaat ya. Jadi pengetahuannya bagus sesuai dengan apa yang kita lagi hadapi pada saat sekarang. Jadi lebih mengetahui, jadi lebih siap. Seperti apa yang Kep sampaikan tadi juga, ya kita harus berdampingan sama ini kan. Jadi alangkah baiknya kita mengetahui dan menyadari supaya kita lebih ready gitu ya Kep ya. Banyak sekali, aku senang banget sama diskusi pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk semuanya. Jadi ingat selalu kita jaga kesehatan kita masing-masing dan jaga kesehatan kita untuk keluarga dan untuk komunitas kita semua ya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih, Kapten. Terima kasih rakyat Indonesia.